Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Miu yang tepat hari ini akan merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Maksud hati ingin menyambut suami yang baru pulang kerja. Ia dibuat rungsing saat menyadari jika orang yang datang adalah sang kakak bernama Hong Bin mengancam akan membocorkan rahasia tentang mereka jika dirinya tidak dipersilahkan masuk. 누나야말로 인정해. 이제 제발 그만해, 홍빈아. Entah rahasia apa itu, Miu pun terpaksa membiarkannya masuk. Ia memohon agar Hong Bin tidak lagi mengganggu kehidupannya, apalagi kini dirinya sudah berumah tangga. Alih-alih takut saat Miu mengancam akan melaporkannya ke polisi, Hong Bin justru mengancam balik dengan berkata ingin menghabisi Miu, terutama suaminya. 어떤 때는 Saat akan keluar dari lift, Hong Bin secara kebetulan bertemu dengan suami Miu yang baru pulang kerja. Si suami bernama Suwon yang nampak tidak menyukai kakak iparnya itu juga dibuat rungsing saat Hong Bin dengan watadosnya mengambil bunga yang baru saja dia beli, termasuk mendapat pertanyaan apakah Suwon sudah menerima pesan email berisi rahasia terkait istrinya. 안 그래도 오늘 만났으면 했는데 아내에 대한 비밀. Tanpa menunjukkan raut kekesalan, Suwon pun lekas pulang dan disambut hangat oleh Miu yang karena hari ini adalah hari yang spesial, mereka langsung merayakannya diawali dengan acara tiup lilin sebelum lanjut ke acara inti berikutnya. Keesokan harinya, Miu menghubungi orang tua di kampung untuk memberitahu terkait dirinya yang akan melakukan cabak atau tradisi di mana pasangan suami istri berkemah di dalam mobil. Meski terbilang beresiko karena di lokasi tujuan sedang ada kasus orang hilang, ia dan Suwon akan tetap pergi demi merayakan hari yang dianggap paling spesial ini. Di tengah perjalanan, Suwon harus menghentikan laju mobil miliknya karena navigasi seketika mengalami error. Bersamaan dengan itu, datang pria lokal bernama, kita panggil saja Samsul, mengetuk-ngetuk pintu seolah ingin memberitahukan sesuatu, sehingga Suwon lekas turun untuk memastikannya. 죄송합니다. 저 말씀 좀 물을게요. Karena tak kunjung mendapat respon, Suwon pun lekas kembali ke dalam mobil disusul Samsul yang kali ini memberi peringatan agar tidak melanjutkan perjalanan. Namun tanpa memperdulikannya, Suwon dan Miu tetap pergi ke lokasi yang jadi tujuan mereka. Singkat cerita, tibalah Miu dan Suwon di lokasi tujuan dan tinggal menunggu momen malam hari tiba. Tak lama, mereka dihampiri seorang fotografer yang menawarkan jasa untuk pengambilan gambar, sehingga Suwon tentu langsung tertarik untuk melakukannya. 자, 이쪽으로. 와, Di tengah sesi foto yang sedang berlangsung, Miu seketika dibuat terdiam saat sikap si fotografer tiba-tiba berubah kasar hanya karena tersinggung oleh tatapannya dan karena tas berisi lensa kamera tak sengaja jatuh. Hal itu semakin membuat si fotografer kesal dan ingin meminta uang ganti rugi. Namun karena Suwon menolak, ponsel Miu pun dirusak untuk sebagai gantinya. Singkat cerita, malam pun poek. Saat masih termenung itulah, Miu dan Suwon dihampiri penjaga yang memberi saran untuk jangan menginap di tempat ini. Bukan apa-apa, hal itu dirasa bahaya apalagi belum lama ini ada kasus orang yang dinyatakan hilang. Sehingga jika bersikeras untuk bermalam, itu tanggung jawab mereka sendiri jika nanti terjadi sesuatu. Setelah si penjaga pergi, kini tinggal Miu dan Suwon sajalah yang tersisa. Karena tak ingin membatalkan agenda yang sudah dibuat jauh-jauh hari, mereka memutuskan untuk tidak pergi dan tetap melanjutkan acaranya. Sementara Miu dan Suwon mulai sesi bakar-bakar, sejenak kita dialihkan pada seorang wanita bernama Sujin, yang tiada lain adalah orang yang dinyatakan hilang. Ia rupanya telah diculik oleh pria misterius dan kini sedang berusaha melarikan diri, tetapi... Ya, Sujin pun tewas oleh si pria misterius yang langsung menghabisinya. Sedangkan di tempat lain, Miu yang ingin pergi ke toilet naas pintu kamar mandi di area itu telah terkunci. Sehingga mau tidak mau, ia harus mencari semak-semak demi bisa membuang hadasnya.
Selesai dengan itu, Miu tak sengaja melihat cahaya lentera yang itu berarti ada orang lain selain mereka di tempat ini. Dan sekembalinya ke mobil, ia mulai membahas terkait kasus hilangnya seorang gadis dan khawatir jika di tempat ini memang ada penculik yang berkeliaran. Sehingga untuk menenangkannya, Suwon pun berusaha meyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja. Tepat di tengah malam, Miu terbangun dari tidur dan tidak mendapati Suwon di sampingnya. Bersamaan dengan itu, muncul sosok pria mengenakan topeng perlahan mulai mendekat dan... Ya, entah siapa sosok tersebut, Miu pun nyaris tewas jika saja Suwon tidak datang tepat waktu, tetapi... Dalam kondisi terikat lakban itulah, Suwon dibuat tak berdaya dan dibuang begitu saja. Tersisa Miu yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ia mulai tak sadarkan diri setelah si pria bertopeng menghantam babatoknya. Saat kembali sadar, Miu buru-buru mengambil tindakan dengan melepas lakban yang mengikatnya. Di waktu yang sama, si pria bertopeng yang entah dari mana kembali muncul, sehingga Miu lekas lari untuk bersembunyi sampai akhirnya... Dalam kondisi lemas akibat tidagor sebelumnya, Miu kembali melanjutkan pelarian namun keberadaannya malah diketahui oleh si pria bertopeng. Di tengah situasi terdesak tersebut, datang orang tidak diduga-duga kemunculannya yaitu... Ya, kedatangan Samsul ke sana membuat Miu dapat kembali meloloskan diri. Entah siapa Samsul sebenarnya, ia tampak tidak menyukai si pria bertopeng yang dianggap sebagai pengganggu karena telah berani macam-macam di wilayah ini. Yumi sendiri kini melanjutkan pelarian dan memilih pergi ke gedung pengawas. Setibanya di salah satu ruangan dan bermaksud menghubungi polisi, ia mendengar suara pintu terbuka yang itu berarti si pria bertopeng sudah tiba di tempat ini dan... Ya, berkat api yang disemprotkan Baygon, bagian wajah si pria bertopeng pun terbakar dan akhirnya diketahuilah bahwa sosok itu adalah si fotografer. Entah apa motif dan tujuannya melakukan hal seperti ini, namun dugaan sementara, ini adalah akibat dari konflik di antara mereka sebelumnya. Pada posisi ini, Miu tidak bisa lagi melarikan diri dan terpaksa harus melakukan perlawanan. Tapi di luar dugaannya, Hong Bin seketika muncul dan langsung menyerang si fotografer sehingga... Melihat Hong Bin terdesak, Miu dengan cepat mengambil sebilah pisau dan langsung menentengnya ke hadapan si fotografer dan... Selesai dengan si fotografer, Miu belum bisa bernafas lega karena curiga jika dalang dibalik ini semua adalah ulah Hong Bin. Mendengar penjelasan bahwa Suwonlah orang yang memancingnya datang ke tempat ini, hal itu tentu saja tidak dipercaya oleh Miu, apalagi saat mengetahui jika Suwon berniat menghabisinya. Saat bertanya di mana Suwon sekarang, Hong Bin dibuat terkejut saat mengetahui pria itu sudah mati dan tidak memiliki alasan lagi untuk meyakinkan Miu. Entah siapa yang benar atau salah, Hong Bin yang terus disalahkan atas apa yang telah terjadi pun memilih bundir karena keberadaannya sudah tidak dihargai lagi. Setelah semuanya dirasa sudah selesai, Miu lekas kembali ke mobil untuk merenungi nasib yang telah menimpanya hari ini. Di sana ia dikejutkan oleh Suwon yang ternyata masih hidup setelah tadi sempat dianggap mati.
Di sana, Mio pun langsung memberitahu terkait identitas si pria bertopeng termasuk dirinya yang telah menghabisi pria itu. Ia tidak dapat membendung air mata karena tidak menduga kejadian seperti ini akan menimpa mereka. Dan karena Suwon terluka parah akibat terkena tusukan, Mio langsung mengajaknya pergi untuk berobat ke rumah sakit. Sempat pingsan akibat kelelahan, Mio yang kembali sadar pun mendapati Suwon sedang menyetir ke arah berlawanan. Saat ditanya apa alasannya, Suwon mengaku lupa ingin memastikan sesuatu, yaitu melihat jasad si fotografer terlebih dahulu, hingga pada akhirnya dibuat heran karena melihat jasad Hongbin juga ada di sana. Untuk memastikannya, Suwon lantas bertanya pada Mio apakah kakaknya itu telah menyewa si fotografer guna menghabisi mereka, dan karena Mio mengiyakannya, ia pun makin penasaran apa alasannya dan ingin Mio menceritakan terkait hal itu karena dianggap merahasiakan sesuatu. Dalam perjalanan pulang itulah, Mio akhirnya jujur terkait dirinya yang sejak kecil telah menjalin hubungan terlarang dengan Hongbin. Ia meminta maaf karena telah merahasiakan itu dan mulai menyadari jika Suwonlah orang yang sebenarnya merencanakan semua ini. 6 bulan lalu, lebih tepatnya 180 hari setelah menikah, Suwon menerima pesan email dengan judul rahasia tentang istrinya. Karena penasaran, ia pun membuka email tersebut yang ternyata berisi karakteristik lengkap tentang Mio. Namun yang membuat Suwon tak habis pikir adalah si pengirim bahkan mengetahui letak keberadaan tahi lalat di area tertentu pada tubuh istrinya. Di sana Suwon akhirnya jujur terkait dirinya yang telah menyewa si fotografer untuk jadi sosok si pria bertopeng. Tapi di luar kendalinya, sosok itu justru mengincar mereka yang awalnya hanya diperuntukkan untuk menghabisi Hongbin. Bukan tanpa alasan, ia ingin kakak iparnya mati setelah mengetahui jika si pengirim email tidak lain dan bukan adalah pria tersebut. 하필 처남이랑 내 아내랑 잤다. Dengan fakta bahwa Suwon sudah mengetahui semuanya, Mio pun sedikit kesal karena seharusnya masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia meminta Suwon agar menghentikan laju mobil dan lekas turun untuk menenangkan diri. Disusul Suwon yang ingin meminta kejujuran Mio terkait perasaan terhadap dirinya. Mio pun menegaskan jika dirinya sangat mencintai Suwon dan sudah berusaha keras melupakan masa lalu. Apa yang diketahui oleh Suwon selama ini tidak seperti yang dibayangkan karena pada dasarnya ia sudah tidak pernah macam-macam lagi setelah dirinya menikah dan kini berharap hubungan mereka harmonis seperti semula. Setelah keduanya saling memaafkan satu sama lain, Mio belum bisa bernapas lega karena telah menghabisi nyawa orang lain. Ia menyalahkan Suwon atas hal itu karena jika suaminya tidak merencanakan ini semua, mungkin kejadian itu tidak akan pernah terjadi sampai akhirnya 미야, 수원 씨. ya, Mio pun dibuat terkejut saat mendapati ada jasad wanita yang tiada lain adalah Sujin. Bersamaan dengan itu, Samsul datang ke sana karena ternyata orang ini adalah si pria misterius yang telah menculik sekaligus menghabisinya. Entah apa yang terjadi, penglihatan Samsul seketika berubah dan menganggap Mio adalah Sujin. Suwon yang tidak ingin istrinya celaka meminta Mio agar pergi duluan, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian Samsul, tetapi karena Samsul masih menganggap Mio sebagai Sujin, ia tidak memperdulikan apa yang terjadi barusan dan meyakinkan jika dirinya sangat menyesal telah menghabisi wanita itu. Alasan Samsul melakukannya, ia ternyata menyukai Sujin karena dianggap mirip dengan mantan istrinya dan kesal karena wanita itu terus berusaha melarikan diri. Suwon yang berjuang sekuat tenaga demi menyelamatkan Mio nyaris kehilangan nyawa jika saja Mio tidak menenangkan Samsul. Ia memilih untuk tidak pergi sampai akhirnya Samsul sadar bahwa Sujin seharusnya sudah mati sehingga
Dengan cepat, Miu buru-buru pergi ke dalam mobil disusul Samsul yang berniat menghabisinya, di mana masalah seketika datang saat mobil tak kunjung dapat dinyalakan sampai akhirnya setelah Samsul tewas, Miu akhirnya bisa bernafas lega karena semua ini sudah berakhir. Hingga keesokan baginya, polisi terlihat sedang dalam perjalanan setelah menerima laporan terkait adanya kasus pembunuhan di lokasi tersebut. Tamat, ending yang sangat membagongkan.